Inilah suasana yang terjadi di Jalan At Rusli, Kota Cilegon yang terendam banjir pada Kamis siang 18 Februari 2021. Beberapa pengendara harus rela mengendalikan pelan laju kendaraannya untuk dapat tertib dan sampai ujung lampu merah PCI Kota Cilegon, Banten. Ketinggian air mencapai 20 hingga 30 cm. Kondisi itu sering terjadi lantaran drainase yang ada sering tersumbat. Berdasarkan pantauan jurnalis Lokal News TV, tidak ada petugas satupun dari pihak pemerintah yang memantau banjir genangan air tersebut. Salah satu pemilik ruko Karyono sangat menyayangkan kinerja pemerintah yang tidak efektif. Jalan At Rusli ini menjadi langganan banjir setiap musim penghujan. Ia berharap ada solusi dari pihak pemerintah Kota Cilegon. Ini tadi baru masuk, tapi sebelumnya sih kalau genangan di halaman itu udah sering. Tiap kali hujan itu mesti di depan kantor GP atau Aptrindo itu mesti menggenang. Dan dari hujan itu keringnya itu berhari-hari untuk bisa surutnya. Yang sudah berapa hari Pak sampai bisa pulih? Ya kadang sampai 3 hari 4 hari ya masih ada aja. Karena ya saluran atau drainasenya nggak ada. Ada cuma memang udah penuh dengan ini sampah dan ini tanah. Kayaknya nggak pernah dibersihkan ya. Ya seharusnya ada solusi lah bagaimana pembenahan drainase. Setiap kali hujan itu ya kadang masuk juga. Ya tolong diperhatikan lah untuk ini jalan di JLS ini. Karena kan ini sebetulnya akses untuk pariwisata dan juga akses untuk industri. Jadi memang sangat ini kita harapkan untuk solusinya lah kayak apa gitulah terhadap penyelesaian masalah banjir ini. Menurut Haji Joni, tokoh masyarakat setempat, banjir terjadi lantaran drainase yang tertutup pasir, diduga akibat beberapa truk pengangkut pasir berair sering mangkal di bahu jalan tersebut. Hal ini harus menjadi perhatian serius pihak pemerintah meski banjir ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya ini kan kita harus melihat akar persoalannya ya. Kalau saya sih kita menilai ini harus berimbang gitu. Nah sumber awalnya adalah saya pikir pertama bangunan-bangunan yang dibangun di sini belakangan itu kalau dia bangun belakangan coba periksa di bawahnya tuh mampet semua udah paritnya. Jadi pemerintah sudah menyiapkan parit cukup dalam, tapi pada saat membangun itu pasir-pasir, puing-puing masuk semua. Itu sumber pertama. Kedua adalah mengenai pasir-pasir ini. Nah, pasir ini pasti dipastikan jenisnya adalah pasir galian itu. Nah, itu yang kedua. Sehingga, nah kenapa dia tidak bisa masuk air ini? Karena gorong-gorongnya ketutup pasir. Sebenarnya masih bisa masuk, tetapi karena ada pasir itu nggak bisa masuk airnya. Jadi saya pikir kalau tanggung jawab ini adalah tanggung jawab semua pihak ya. Yang paling penting adalah penertiban pertama dari truk-truk pembawa pasir itu. Nah itu yang paling utama. Kalau pemerintah saya pikir, apalagi kalau masyarakat nggak menjaga ya pemerintah kerjanya perbaiki terus ya uangnya habis. Kalau uangnya habis uang siapa? Uang rakyat juga. Rugi kita. Nah makanya rakyat harus ikut mengawasi keadaan aktivitas pengguna jalan ini, terutama dari truk-truk pasir itu. Saya rasa itu dari saya. Saya melihat beberapa kali aja waktu itu ada ya, tapi belakangan ini tidak ada lagi pengawasan gitu. Tapi memang sebenarnya dicatat aja truk yang membandel itu, kalau dia melakukan lagi, angkat bawa ke Polres sana gitu. Jadi kita pikir kalau duit pembangunan habis buat mereka aja kok, itu untuk apa kita pertahankan seperti itu? Memang Pemda dapat apa? Nggak ada kan? Nah nggak tahu ya kalau dapat di jalan saya nggak ngerti. Ya masyarakat itu jangan cuek gitu ya, jangan nggak mau tahu, ini bukan urusan saya gitu. Paling tidak gitu kalau ketemu di jalan truk-truk yang membawa pasir berair-air itu, boleh dia bawa pasir tapi jangan pakai air gitu. Truknya harus ditutup, jangan pasirnya bertaburan. Nah masyarakat harus ikut mengawasi dan menegur gitu. Karena ini punya kita, aset kita Cilegon, yang bawa truk siapa?
Yang punya aset pasir siapa? Orang Serang kok. Walaupun kita nggak memilah-milah, tapi kita kan asetnya aset Cilegon, APBD Cilegon gitu. Jadi masyarakat harus ikut mengawas, jangan nggak mau tahu gitu ya. Oke, makasih. Dari Cilegon, Banten, jurnalis Lokal News TV Hasidi mengabarkan.